Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan SMK 3 pada perusahaan listrik. Unit 1. Membantu pemenuhan perundangan K3 dan prasyarat lainnya. Peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam perusahaan listrik adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Semua personil di perusahaan bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 di perusahaan. Untuk memenuhi peraturan perundangan, maka diperlukan merancang tempat kerja dan sistem kerja sesuai dengan peraturan perundangan, membentuk departemen khusus K3, memasang petunjuk dan rambu-rambu K3. Pelanggaran K3 diidentifikasi, dievaluasi, dicatat, kemudian dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat dilakukan perbaikan. Unit 2. Membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Masalah yang terjadi adalah jalur evakuasi yang sedikit, alat pemadam kebakaran yang sedikit, tidak adanya alarm kebakaran, poster atau simbol-simbol K3 yang kurang lengkap, dan pekerja yang tidak menggunakan APD. Untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara merancang kembali tata letak tempat kerja, menambah alat atau peralatan yang diperlukan, melakukan sosialisasi kepada pekerja. Dukungan dan arahan kepada pekerja dapat dilakukan dengan cara diskusi, sosialisasi, atau memberikan buku saku terkait K3 kepada pekerja. Unit 3. Partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Semua personil yang relevan memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti pekerja yang harus melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja, manajer yang menyediakan anggaran K3, dan komite K3 yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3. Kontribusi pengembangan SMK 3 dilakukan dengan merancang dan membuat sistem informasi mengenai isu K3, melakukan pengumpulan informasi di lapangan, dan melakukan pencatatan isu yang pernah ada. Isu terkait K3 seperti pekerja yang tidak menggunakan APD dicatat kemudian dilaporkan dalam rapat sehingga dapat dilakukan perbaikan. Unit 4. Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Sumber informasi dan data K3 dapat berasal dari pekerja, spesialis K3, dan panduan industri. Komite K3 dan serikat pekerja masing-masing melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas permasalahan K3 yang ada di tempat kerja. Rencana tindakan K3 adalah memperbaiki tata letak kerja, pembelian APD, dan kebutuhan pelatihan untuk pekerja untuk meningkatkan keterampilan K3 para pekerja. Fungsi atau bagian lain yang terkena dampak K3 adalah pekerja atau SDM, teknik dan pemeliharaan, dan lingkungan. Strategi untuk menangani dampak tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada para pekerja, melakukan pemeliharaan sesuai prosedur, dan memberlakukan peraturan terkait lingkungan. Macam-macam alat pelindung diri atau APD pada perusahaan listrik. Yang pertama adalah sarung tangan isolator atau karet, kacamata pengaman atau safety glass, helm pengaman atau safety helmet, pakaian pelindung tahan api, sepatu safety isolator, dan safety harness atau body harness. Berikut merupakan beberapa simbol atau rambu-rambu K3 yang ada di perusahaan listrik. Simbol-simbol tersebut dapat dilihat pada video. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.